Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kelas 0809 CGP Angkatan 8 Kabupaten Mandailing Natal. Saya Lili Muklisa. Saya Ahmad Hidayat Dan saya Adis akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik Sebagai supervisor. sebagai coach. sebagai coach. Semoga Sukses. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Dayat. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak akan melaksanakan coaching hari ini ya? Iya Pak. Oke, ada sedikit yang ingin saya bicarakan Pak. Ya boleh Pak ya. Tentu saja boleh Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya kan Pak. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum ya kan. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee ya kan. Dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon ya kan atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Pak, disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya kan. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya Pak ya. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini Pak? Yang lebih spesifik saya ingin kembangkannya itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching Pak. Oh baik, jadi ada dua yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Kayaknya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ini, saya ingin si coach saya nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan juga dapat menyelesaikan masalahnya sesuai dengan caranya sendiri. Seperti itu Pak. Oh baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat praktek ya mudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan mengobrol-ngobrol kembali. Silakan Pak, terima kasih ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Dengar-dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa itu Bu ya? Oh gini Pak, saya ada sedikit permasalahan di sekolah Pak. Oke lah Bu, saya akan coba sisihkan waktu untuk Ibu. Coba Ibu ceritakan kira-kira apa permasalahannya itu. Oh gini Pak, saya melihat siswa-siswi di sekolah ini kayaknya belajarnya itu mereka sangat bosan Pak. Untuk belajar di sekolah saya amati ternyata rekan-rekan guru banyak melakukan pembelajaran yang monoton, yang hanya metode-metode ceramah gitu Pak. Sementara sekarang ini kan zaman udah modern kan. Sementara guru-guru masih memakai metode-metode lama Pak, yang
yang hanya metode-metode ceramah, sehingga anak-anak itu nggak ada motivasinya untuk belajar Pak. Nggak ada hal-hal menarik yang mereka lihat Pak. Berarti cara mengajarnya barangkali kurang bervariatif ya Bu ya. Iya Pak, betul Pak. Pembelajarannya yang saya bilang tadi hanya gitu-gitu aja Pak, hanya metode ceramah, kemudian memberikan tugas, sehingga semangat belajar anak-anak itu nggak ada Pak. Jadi Bu, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu peroleh? Saya intinya Pak ingin adanya perubahan gitu Pak. Perubahan itu misalnya perubahan yang tadi kita lihat itu misalnya cara belajar, cara mengajarnya itu agak-agak dirubah dulu Pak, atau mungkin metode pembelajarannya yang dirubah. Sekarang ini kan Pak sudah zaman modern kan, sudah banyak media-media pembelajaran yang bisa kita lihat di YouTube, contoh-contoh cara mengajar yang variatif banyak bisa kita tonton di YouTube gitu Pak. Jadi Ibu ingin melaksanakan perubahan Bu ya. Ibu ingin ada perubahan dekat-dekat Ibu dalam cara mengajar Bu ya. Iya Pak, biar ada perubahan gitu Pak. Nah, perubahan seperti apa itu kira-kira yang Ibu inginkan itu? Ya perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik Pak. Misalnya penggunaan metode dan model pembelajaran yang bervariasi, terus memanfaatkan media informasi dan teknologi, bisa juga memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi belajarnya itu jangan cuman hanya di kelas aja, bisa di luar kelas mungkin Pak, sehingga anak-anak itu punya motivasi atau punya semangat baru untuk belajar gitu Pak. Jadi Ibu ingin pembelajaran yang lebih variatif Bu ya. Kalau kita coba buat level 1 sampai 10, pembelajaran sekarang kira-kira sudah berada di level mana? Kayaknya Pak baru, kalau 5 mungkin terlalu rendah gitu Pak, karena apa namanya, aduh, apa itu Pak namanya, level Ya, yang sekarang kira Bu. KKM. Kalau KKM anak-anak kan udah 60-70 gitu Pak. Ya nggak mungkin lah kita sebagai gurunya levelnya hanya 5 gitu ya. Mungkin ya kita anggaplah Pak, mungkin levelnya level 6 lah Pak. Jadi nanti kalau guru-guru melaksanakan pembelajaran yang lebih variatif itu, kira-kira level berapa yang Ibu inginkan itu? Ya kalau bisa Pak, ya harus level 8 atau 9 lah Pak, biar nampak jelas perubahannya gitu Pak. Kalau begitu Ibu ingin level 9. Kira-kira langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan untuk melaksanakan perubahan itu? Pastinya nggak terlalu banyak juga ya Pak ya. Mungkin kalau 9 terlalu tinggi, mungkin 8 udah cukup lah ya Pak. Jadi biar rekan-rekan pun tidak terlalu kebingungan untuk mencapai level 9 itu Pak. Kalau begitu memang. Oke, kalau sudah begitu Bu, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk membantu teman-teman Ibu di sekolah? Ya mungkin langkahnya ini kan saya Pak sudah pandai memakai Canva gitu kan Pak. Ya rencana saya nanti saya mau memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Canva untuk teman-teman. Istilahnya saya jadi mentornya Pak, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa membuat media pembelajaran yang lebih variatif Pak. Selain mentoring, ada lagi strategi lain yang Ibu gunakan untuk membantu kawan-kawan kita untuk melaksanakan pembelajaran lebih variatif? Ya mungkin dalam melakukan perubahan yang besar ya memang perlu dilakukan pelatihan dan workshop Pak. Nah kira-kira yang dilakukan Ibu biar lebih nyaman saat ini, kira-kira metode yang mana Bu? Kayaknya kalau untuk saat sekarang lebih ke mentoring dulu ya Pak. Karena karena mentoring itu sasarannya kan yang ingin ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan itu kan nanti sasarannya itu
pelatihan, tapi dia itu sebenarnya belum ada kemauan secara mandiri. Jadi ya mungkin yang mentoring dulu mungkin Pak. Mentoring. Jadi Ibu dalam melaksanakan mentoring ini kira-kira butuh nggak Ibu bantuan dari kawan-kawan ini? Iya Pak, saya punya teman Pak yang ahli di bidang IT. Dia jago IT kan. Kemudian mungkin nanti bisa membantu saya menyamakan konsep dulu dengan resep seperti apa, dengan ibu itu nanti kami akan membantu untuk melakukan mentoring pada teman-teman yang lain Pak. Berarti Ibu ingin mengatakan bahwa Ibu akan kolaboratif Bu ya dengan Iya, guru-guru Pak. yang lain. Iya Pak, karena kan dengan kolaboratif itu kan pekerjaan itu jadi lebih mudah Pak. Pekerjaan yang ringan yang berat jadi ringan, pekerjaan yang aturannya lama bisa jadi cepat gitu Pak. Nah, sekarang bukan kita sudah di percakapan. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, alhamdulillah Pak, pikiran saya makin terbuka gitu Pak. Ya mungkin nanti saya akan dengan semangat untuk mementoring teman-teman saya Pak. Saya Ibu rasanya tidak sabar menunggu mentoring itu dilaksanakan. Iya Pak. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu Bu ya. Barangkali Ibu pun nanti mau masuk ke kelas. Bapak pun kan juga masih banyak tugas sebagai kepala sekolah. Iya, makasih Pak atas waktunya Pak. Ya Bu, sama-sama Bu. Bapak juga terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana tadi hasil proses kucingnya Pak? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar dan baik Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama kucing ya kan, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat kucing terkait indikator tercapai yang diinginkan Pak? Tadi selama coaching saya sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si koci untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke. Baik, jadi sudah berhasil ya Pak ya kan? Sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan lancar. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Kuci. Sudah fokus terhadap Kuci, harusnya di situ sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa apa yang sudah diberikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya ya kan Pak. Oh, satu lagi Pak, boleh Pak untuk ke depan kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucingnya? Hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta untuk melakukan coaching selanjutnya agar lebih baik. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi
ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan, ya kan. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Ini sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.